Code berkata, selama ini aku mencarimu Boruto, tak kusangka kamu langsung menampakkan di sini, Boruto. Kalau tahu begini seharusnya aku dulu langsung datang saja ke Konoha. Boruto berkata kepada Code, tarik mundur monster ini, jangan sisakan satupun, selagi kau masih bisa mengendalikannya. Jika kau menuruti permintaanku ini, kau akan kubiarkan hidup. Code pun berkata, oi tunggu dulu, barusan kamu bilang apa Boruto? Kamu yang 2 tahun lalu kabur karena tak berdaya melawanku, beraninya kamu berkata seperti itu kepadaku. Kau akan membiarkanku hidup, sepertinya kau tidak tuli Code, kata Boruto. Kalau kau mengerti, segera lakukan, kalau tidak, kali ini kau tidak hanya akan kehilangan mata kirimu. Code berkata, wah kamu datang kemari hanya untuk menggertak. Mengejutkan sekali. Sarada diam-diam terkesan kepada Boruto dan berkata, Boruto. Boruto pun berkata kepada Sarada, Sarada, masih banyak warga yang belum melarikan diri, tolong kau urus yang itu. Si Code ini serahkan saja padaku. Sarada berkata, kau, baik-baik saja Boruto. Boruto berkata, ngobrolnya nanti saja, saat ini fokuslah untuk bertahan hidup. Terlihat Shikadai, Koko, Inojin dan Himawari sedang melawan para Sumeaka. Koko berkata, mereka ini hanya menang jumlah, mereka sama sekali bukan apa-apa. Shikadai berkata, Koko di belakangmu. Koko kaget dan langsung nengok ke belakang. Tapi untungnya ada Inojin yang langsung menarik Sumeaka itu dengan menggunakan burung buatannya sambil berkata, hei gendut, jangan lengah dong. Koko pun langsung marah dan berkata, hah, enak saja gendut, tapi makasih ya Inojin. Tiba-tiba Himawari hilang keseimbangan dan terjatuh. Inojin pun refleks memanggil Himawari. Seketika itu untungnya datang Kawaki menolong Himawari sambil berkata, minggir kalian. Kawaki langsung menendang Sumeaka yang mau memakan Himawari. Akhirnya Himawari selamat dan mengucapkan terima kasih kepada kakaknya Kawaki. Kawaki berkata, sudah kubilang jangan memanggilku seperti itu. Harus berapa kali kukatakan sampai kau mengerti Himawari. Setelah Sumeaka itu terlihat jelas, Shikadai merasakan keanehan dan berkata, oi Sumeaka ini terlihat berbeda, rasanya Sumeaka ini terlihat lebih kuat dari yang lainnya. Sumeaka itu kemudian melompat dan menghajar Kawaki. Shikadai seketika itu menggunakan jutsunya dan berusaha menahan pergerakan Sumeaka untuk menolong Kawaki. Shikadai sambil berkata, sekarang cepat bebaskan dirimu Kawaki. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sumeaka itu bicara dan berkata kepada Kawaki, Otsutsuki. Kawaki pun berkata, itu panggilan yang membuatku kesal. Mereka tak ada habisnya, sial. Ada berapa banyak sih? Kawaki pun berkata, terserah, berapapun itu kita harus membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu ekor pun. Kita beralih ke pertempuran Code dengan Boruto. Boruto dalam sekejap dapat menghancurkan semua Sumeaka yang berada di sekelilingnya hanya dengan satu tebasan. Code pun berkata, sepertinya gerakanmu barusan bukan hanya sekedar omong kosong. Boruto pun menanggapi perkataan Code, kalau kau masih ingin melanjutkannya, mereka benar-benar akan tak tersisa satu ekor pun, loh. Dengan sinis Code berkata, jangan kau Boruto, cuma hanya karena kau berhasil menghabisi beberapa ekor, jumlah mereka masih sangat banyak, dan lagi, mereka tak lebih dari sekedar alat. Boruto berkata, kau sama sekali tak mengerti Code, soal mereka, dan kengerian sesungguhnya dari Jubi. Code pun berkata, apa? Beralih ke Sarada yang mulai membantu warga dan menghancurkan Sumeaka, satu persatu. Di sana terlihat shinobi yang merasa kagum dengan kehebatan Sarada, dan berkata, kau, betul-betul masih genin. Sarada pun berkata, kemampuan itu tak ada hubungannya dengan genin ataupun jonin, kan? Shinobi yang berada di belakang Sarada pun berkata, Uchiha, di belakangmu. Karena posisi Sumeaka itu sudah dekat dengan Sarada, shinobi itu pun langsung berlari menahan Sumeaka itu dan menyelamatkan Sarada. Karena shinobi itu tak terlalu kuat, akhirnya dia dimakan oleh Sumeaka itu dan seketika itu Sumeaka beserta shinobi yang dimakan itu berubah menjadi sebuah pohon besar. Seketika itu Sarada kaget, dan berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Beralih ke pertempuran Code melawan Boruto. Code berkata, tentu saja, aku tahu banyak soal Jubi. Mereka memakan Otsutsuki. Yah, lebih tepatnya mereka hanyalah hewan buas yang memangsa siapa saja, karena dorongan nalurinya sampai akhirnya mereka bertemu dengan Otsutsuki. Boruto berkata, awalnya mungkin memang begitu, tapi karena akibat perubahan yang kau tambahkan mereka sekarang jadi berbeda.
Kalau sekarang masih sempat, urus mereka selagi kau masih bisa mengendalikannya. Kalau tidak, di masa depan, hanya kemungkinan terburuk yang akan menanti kita semua. Code pun berkata, memangnya kenapa? Lalu planet ini akan mati. Setelah memakan Otsutsuki, Jubi akan menanamkan akarnya di bumi, dan menjadi pohon dewa. Tujuanku justru ada di penghujung masa depan terburuk. Boruto dengan marah berkata, kukatakan sekali lagi Code, akan kubiarkan kau hidup, sebagai gantinya, ajak aku ke tempat tubuh Jubi itu berada. Code berkata, sampai kapan kau akan meracau seperti itu Boruto? Apa kau sudah tak waras? Boruto pun berkata, aku tegaskan saja, membunuhmu itu mudah, daripada mati percuma, bagaimana kalau kau mencoba untuk berguna bagi dunia sekali saja? Code berkata, percuma bicara denganmu, kaulah yang akan mati Boruto. Boruto berkata, bodoh menang tak ada obatnya, ya. Boruto langsung mengeluarkan Rasengan. Melihat itu, Code pun berkata, Rasengan ya, cuma itu yang dia tahu. Boruto berjalan sambil mengeluarkan jutsu barunya, Rasengan Usuhiko. Demikianlah pembahasan akhir Boruto Chapter 2, kira-kira di Chapter 3 apakah Code bisa dikalahkan oleh Boruto? Tulisnya pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di Boruto Chapter selanjutnya. Terima kasih bagi yang telah menonton pembahasan Boruto Chapter 2 ini sampai selesai.